Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بك أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, saudara-saudariku seiman dan seakidah insyaallah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu rumah dan dari rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai pertanda kebaikan atau sebagai pertanda baik bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Allahumma amin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Jadi pertanda kebaikan adalah di sisi Allah tidak seperti pertanda kebaikan di sisi manusia. Di mata manusia pertanda kebaikan itu dengan diberikan dunia darinya. Ya, adanya jabatan, adanya harta yang bergelima, anak keturunan, keluarga yang banyak dan lain sebagainya. Ini pertanda kebaikan di mata manusia secara umum. Namun berbeda dengan pertanda kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yufaqihu fid din. Dipahamkan urusan agamanya, mau belajar agama, mau mendalami ilmu agama dan mengamalkannya, ini pertanda kebaikan. Kenapa? Karena dengan agama satu-satunya jalan keselamatan fid dunya wal akhirah. Karena dengan agamanya seorang bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Ya, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Ya, makanya dengan apa? Tafaqquh fid din. Sehingga kita tidak heran dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Lihat, yang disebutkan adalah masalah menuntut ilmu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka, lihat, menuntut ilmu. Yani ilmu di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Maka lihat kata Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semua jalan menuju surga itu pasti ada kaitannya dengan ilmu. Antum gak bisa salat dengan benar kecuali harus belajar ilmu. Antum gak bisa birrul walidain kecuali dengan ilmu. Antum apa yang kita bahas ini tidak tahu tentang hak-haknya Allah, tidak tahu tentang hak-haknya Nabi SAW kecuali dengan ilmu. Jadi dengan ilmu agama tersebut
maka seorang akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan di mana? Di dunia dan di akhirat. Lihat para imam, ya ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim. Nama mereka ini seakan-akan belum tiada. Seakan-akan masih bersama kita. Setiap kali disebutkan permasalahan, disebutkanlah nama mereka. Ini bagian dari pertanda kebaikan. Padahal mereka semua ini sudah meninggal 1200 tahun yang lalu. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijriah. Tapi namanya masih begitu harum. Kenapa? Pertanda kebaikan. Lihat. Bisa jadi Imam Syafi'i ini waktu di dunianya orang yang tidak kaya, orang yang miskin. Tapi lihat namanya masih harum. Kenapa? Belajar agama. Jadi belajar agama adalah pertanda kebaikan. Tentunya dengan ikhlas. Kita niatkan ikhlas, niat kita dalam rangka mengikhlaskan, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Taib, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pembahasan yang luar biasa. Tentang hak-hak Nabi SAW atas kita semua sebagai umatnya. Apa sih hak-hak Nabi kita Muhammad SAW atas kita semua? Ketahuilah Nabi memiliki hak yang wajib kita sebagai umatnya untuk menunaikannya. Kita yang mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka antum harus tahu, kita harus tahu bahwasanya Nabi memiliki hak atas kita semua. Sebagaimana Allah memiliki hak atas kita, yaitu dengan mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik, maka ketahuilah Nabi kita Muhammad SAW adalah memiliki hak-hak yang wajib kita tunaikan. Tapi sebelum melangkah lebih jauh tentang pembahasan kita sekarang, sedikit kita ingin memaparkan atau kita harus memaparkan, menjelaskan apa sih misinya Allah, tujuannya Allah mengutus para rasul kepada manusia. Apa tujuannya Allah, misinya Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul kepada manusia, kepada kita semua. Apa tujuannya? Ya, khwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Saya bawakan ya ini sebuah kutaib yang ditulis bukan ditulis ya, ini kajian yang dibukukan ya, oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, ya ulama besar dari Arab Saudi, hafizahullah taala, umurnya sudah mungkin mendekati 80 atau 90 tahun. Ya, beliau ketua bagian dari anggota, kalau bahasa kitanya MUI-nya sana. Ya, judulnya Min Huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak-hak Nabi sallallahu yang wajib untuk kita tunaikan. Tapi sebelum bahas itu, apa tujuannya Allah mengutus para rasul? Ada yang bisa menjawab, Pak? Hah? Apa tujuannya Allah mengutus para rasul? Hah? Tujuannya, ada yang bisa menjawab? Ini bukan kayak di kelas ya, tapi nggak apa-apa supaya nggak terlalu tegang. Ya, tujuannya Allah Azza wa Jal mengutus para nabi, para rasul kepada manusia, kepada kita semua, bahkan masuk di dalamnya jin. Dalam bab ini adalah untuk iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah atas manusia, untuk menegakkan dalil, bukti. Ya, hujjah sudah jadi bahasa Indonesia. Hujjah menegakkan bukti atas manusia. Ya, menunjukkan bukti kepada orang-orang yang menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yadulluna ahlal iman ala tariqis sahih. Menjelaskan kepada manusia jalan yang benar, jalan menuju surga, dijelaskan. Dan menjelaskan kepada manusia jalan ke neraka, dijelaskan agar dijauhi. Ini iqamatul hujjah. Iqamatu al-hujjah, menegakkan hujjah. Sehingga nanti tidak ada di hari kiamat
Ada orang yang tatkala ditanya sama Allah Azza wa Jal, ya fulan, kenapa Anda berbuat syirik? Ya fulan, kenapa Anda berbuat bid'ah? Ya fulan, kenapa Anda bermaksiat? Kenapa Anda makan riba? Kenapa Anda tidak taat? Kenapa? Semua yang akan ditanya. Sehingga tidak ada dari kita manusia, masuk dalamnya jin, mengatakan, ya Rabbi saya jahil. Ya Rabbi saya tidak tahu. Ya Rabbi saya nggak tahu hukumnya. Maka alasan ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal setelah diutusnya para nabi. Setelah diutusnya para rasul. Dan rasul yang sampai kepada kita adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan ditanya tentang permasalahan agama nanti. Wabil khusus apa yang kita amalkan. Yang halal atau yang haram. Atau ketaatan, meninggalkan kewajiban atau yang melakukan haram. Akan ditanya. Kenapa ente melakukan demikian? Sehingga kalau ada yang menjawab ya Rabbi jahil. Saya nggak tahu. Saya nggak paham. Maka ini uzur mayyit. Uzur yang tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena telah diutus Rasul kepada kita. Sudah jauh. 1400 tahun yang lalu. Jadi wajar dong kalau kita nggak tahu. Taib. Bukankah Al-Quran masih ada bersama kita? Iya apa tidak? Bukankah hadis-hadis Nabi SAW sudah dibukukan sehingga ajaran Nabi, naam Anda nggak ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ajarannya ada. Ada apa tidak? Ajarannya ada. Saat saya nggak bisa bahasa Arab, taib, Al-Quran sudah diterjemahkan. Hadis-hadis Nabi SAW juga demikian. Bahkan ada kajian depan rumahmu, kenapa Anda tidak datang? Kenapa Anda tidak duduk mempelajari itu bersama kaum muslimin lainnya? Kenapa Anda lebih senang ngopi di rumah? Me time bersama keluarga, quality time kata mereka. Tidak mau mendatangi masjid atau lokasi-lokasi yang dimana di situ disebarkan ajaran Nabi SAW. Kenapa? Semua akan ditanya. Seperti ini ayuhal ikhwah, ini sebagai penguat hujjah Allah atas kita semua. Sehingga tidak ada yang mengatakan ya Rabbi saya jahil. Wabil khusus perkara-perkara yang fundamental. Mungkin perkara-perkara yang dalam bisa dimaklumi kita jahil. Yang hanya diketahui oleh ulama. Tapi perkara-perkara fundamental. Masalah-masalah basic. Syirik, tauhid, sunnah, bid'ah, maksiat, ketaatan. Ini seorang tidak boleh jahil dalamnya. Maka ditanya, kenapa ente gak belajar? Nah, ini tujuan Allah mengutus para nabi dan para Rasul alaihim salatu wassalam. Tujuannya adalah iqamatul hujjah. Menegakkan hujjah. Tapi apa dalilnya? Antum bisa simak di dalam surat An-Nisa 165 dan surat Al-Maidah ayat 19. Dalam surat An-Nisa ayat 165 Allah Azza wa Jalla berfirman setelah Allah menyebutkan para rasul, para nabi yang bahwasanya Allah telah mengutus mereka, di akhir Allah sebutkan misinya. Kenapa Allah mengutus mereka semua? Kata Allah, rusulan mubasyirina wa mundzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul wa kana Allah azizan hakima. Kata Allah Azza wa Jalla, rusulan, para rasul tersebut, mubasyirin, pemberi kabar gembira bagi mereka yang menerima dakwah dengan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Di akhirat berupa surga. Wa munzirin, pemberi kabar peringatan bagi mereka yang takut dan bagi mereka yang membangkang. Tidak mau menerima dakwah para rasul dengan ancaman yang sangat mengerikan di dunia dan di akhirat. Lihat kata Allah, ini misinya yang kita bahas. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Agar manusia tidak berkelak nanti di hari kiamat setelah diutusnya para rasul.
Bahasa lainnya, agar manusia tidak berhujjah di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi Allah akan menanyakan kita satu persatu. Dalam sebuah hadis, walaisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemahnya. Ya fulan, kenapa melakukan ini ya fulan? Kenapa melakukan ini ya fulan? Kalau bahasa kita diinterogasi, dua-duaan. Kadang dua-duaan, kadang diumbar sama Allah. Tergantung dosa si hamba tersebut. Tuh lihat. Sehingga tidak ada yang mengatakan, ya Rabbi la adri, saya nggak tahu. Ya Rabbi saya jahil. Maka uzur itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allah azizan hakima. Dan Allah maha aziz, maha perkasa, lagi maha hakim, maha bijaksana. Tuh lihat, ini diantara misi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ini ayuhal ikhwah, ini penguat hujjah Allah kepada kita semua. Sehingga kalau kita tidak tidak serius, main-main, tidak hadir di pengajian, tidak serius, tidak mempelajarinya, awas hati-hati bisa jadi bumerang. Kenapa? Anda tidak belajar. Hatta yang tidak hadir di pengajian akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa ente sibuk terus dengan dunia? Dunia 24 jam ente kerahkan untuk dunia. Seakan-akan dunia diciptakan untuk Anda dan Anda diciptakan untuk dunia. Tapi mana untuk agama yang akan dibawa mati sebagai bekal untuk bertemu denganku? Ya. Itu semua akan ditanya sama Allah. Sehingga dia tidak akan ada terpikir di hatinya, di benaknya mengatakan saya tidak tahu. Karena dia tahu aibnya sendiri. Selama ini dia tidak belajar agama. Waliyadzubillah. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 19 Allah Azza wa Jalla berfirman tentang ahlul kitab yang diberikan kitab Yahud dan Nasara. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul kami, utusan kami, yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, yang menjelaskan kepada kalian ketika terputus pengiriman rasul, antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir, kalian malah mengatakan tidak ada yang memberi kabar gembira kepada kami dan tidak ada yang memberi kabar peringatan kepada kami. Lihat, ahlul kitab Yahud dan Nasara, kaum pembangkang. Ya, langsung dijawab oleh Allah, dibantah, disanggah. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Sungguh telah datang kepada kalian basyir, pemberi kabar gembira, sekaligus pemberi kabar peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Dan Nabi yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling afdal, penutup para nabi. Risalahnya sampai sekarang masih ada. Kalau risalahnya Musa sudah expire, risalahnya Isa sudah expire, ya, sudah dirubah oleh mereka, sudah diselewengkan Taurat dan Injil. Adapun Al-Quran sampai sekarang sebagaimana diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalahnya, hadis-hadisnya sampai kepada kita. Sehingga tidak ada dari kita mengatakan ya Rabb saya tidak tahu. Maka uzur itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita hidup di mayoritas kaum muslimin. Kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ada pengajian lagi. Mungkin Allah akan menerima uzur orang yang tinggal di pedalaman Rusia. Di pedalaman Papua mungkin. Kenapa? Dia bisa jadi belum dengar Islam sama sekali. Tapi kita yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian kita mengatakan jahil, maka ini sungguh sangat aneh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti solusi agar kita ingin selamat adalah berilmu dan beramal. Pelajari ilmu agama, kemudian amalkan. Itu yang selamat. Itu tafsir yang benar, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu sirat, jalan yang dimana engkau telah memuliakan mereka, ya,
mendapatkan kemuliaan, kenikmatan yang berada di jalan yang lurus tersebut. Ya ghairil maghdub, yaitu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa? Yahudi. Karena mereka memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin, dan bukan juga orang Nasara yang mana beribadah tanpa ilmu. Artinya apa? Mereka beramal tanpa ilmu. Sehingga kata para ulama, jalan solusi tengah-tengahnya adalah dengan menggabungkan dua ini. Yaitu berilmu dan beramal. Maka ini yang selamat. Ini yang selamat. Sehingga ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ada hujahnya. Ya, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu singkat, sekapur sirih. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul kepada kita semua. Karena dalam rangka untuk iqamatul hujjah. Untuk menegakkan hujjah atas manusia. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul yang telah datang kepada kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus tahu apa hak-haknya Nabi atas kita. Dan ini terimplementasi dari persaksian kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kata para ulama, dari persaksian tersebut ada 4 poin yang di dalamnya terhadap hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Di antaranya yang pertama adalah ta'atuhu fi ma'amar. Mentaati apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ini hak yang paling mendasar. Yang wajib kita tunaikan adalah mentaati apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebagai pemeluknya, karena persaksian bahwasannya Muhammad Rasulullah artinya apa? Mentaati, karena beliau Rasul, maka kita mentaati apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Kita sebutkan di surat Al-Hasyr di dalam Al-Qur'an ayat 7. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul, perintah dari Rasul, maka ambillah. Dan apa yang Rasul larang, maka jauhilah. Maka ayat ini adalah menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang hak Nabi yang paling mendasar. Apa yang Nabi perintahkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW, sami'na wa ta'ana. Kami dengar dan kami taati, sekaligus sanggahan kepada mereka yang hanya mencukupi diri dari Al-Quran saja. Sunnahnya enggak mau. Ini biasanya disebut Al-Quraniyun. Atau bahasa ulamanya adalah orang-orang yang mengingkari sunnah. Ingkar sunnah, maka dalilnya ini. Rasul mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul, ambillah. Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kalian terhadap sesuatu, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah semampu kalian. Maka lihat korelasinya, apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah semampu kalian. Taib, kita berhenti sejenak di hadis ini karena ada sedikit benang merah yang patut kita ambil dari faedah hadis ini. Simak sabda Nabi SAW, redaksinya. Ketika Nabi mengatakan perintah, ketika Nabi mengatakan larangan, Nabi mengatakan, "Wa iza nahaitukum an syai' fajtanibu." Apabila aku larang, maka jauhilah, titik. Tapi ketika menyebutkan perintah, Nabi mengatakan mastata'tum, lakukanlah semampu kalian. Pertanyaannya, kenapa mastata'tum, semampu kalian, hanya ada di redaksi perintah tetapi di redaksi larangan tidak ada? Ada yang bisa menjawab?
Kenapa? Mastata'tum, semampu kalian, hanya diperintah. Tetapi dilarangan gak ada. Hah? Ada yang bisa jawab? Atau malu-malu semua ini? Atau semuanya tahu ya? Tawadhu ya? Insya Allah. Jawabannya kata para ulama, karena larangan semua orang bisa melakukannya. Tanpa harus ada pengorbanan yang besar. Adapun perintah itu berkaitan dengan kemampuan. Dan kemampuan orang berbeda-beda. Sebagai contoh, salat hukum asalnya wajib yaitu dengan apa? Berdiri. Kalau antum gak bisa berdiri, apakah salatnya gugur? Hah? Tidak, tapi lakukan dengan apa? Dengan duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Lihat, tuh semampu kalian. Pertanyaan yang kedua, apakah semua orang wajib zakat? Wajib zakat apa tidak? Zakat harta, bukan zakat fitrah. Tidak. Kenapa? Berkaitan dengan kemampuan, yaitu harta. Tertentu yang memiliki nisab dengan syarat tertentu, karena manusia berbeda masalah harta. Kemudian ketiga, masalah puasa. Apakah semua manusia kaum muslimin diwajibkan puasa? Naam, diwajibkan puasa. Tapi pada kenyataannya ada orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa. Walaupun nanti suruh bayar fidyah atau dihutangkan nanti, bayar hutangnya di waktu yang lain. Kenapa? Karena sakit. Karena sudah sepuh, gak kuat, maka dia bayar fidyah. Iya apa tidak? Berdasarkan kemampuan. Kemudian haji. Apakah semua kaum muslimin berhaji? Hah? Semua kaum muslimin haji? Kalau semua kaum muslimin haji, Mekah bisa jebol, Pak. Ya, bisa jebol, gak ada yang kuat. Kenapa? Kaum muslimin banyak di dunia. 1,5 miliar, itu pun menurut data, belum tentu benar. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla, bagi mereka yang bisa melaksanakannya. Dan itu pun seumur hidup sekali. Tuh lihat, adapun perintah ini hanya berkaitan dengan kemampuan. Tapi dalam larangan tidak ada. Dalam larangan itu tidak ada. Kenapa? Karena semua orang bisa menjauhi larangan. Semua orang menjauhi larangan dengan gampang. Makanya Nabi mengingkari ada orang yang minta izin untuk berzina. Mengingkari. Sampai didudukkan sama Nabi di hadapan para sahabat. Para sahabat udah geram. Udah pengen mau main pukul aja. Tapi dipanggil sama Nabi. Ente punya ibu? Punya. Mau gak ibumu dizinain sama orang? Ya Rasul gak mau. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bahasa kitanya. Ente punya anak perempuan? Punya. Ente mau anak perempuan ente dizinain sama orang? Na'udzubillah min dzalik. Bahasa kitanya. Ente punya saudari perempuan? Mau saudari ente dizinain sama orang lain? Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga orang lain gak bakal mau. Akhirnya didoakan sama Nabi. Tuh lihat. Kenapa? Karena larangan itu semua orang bisa meninggalkannya. Sehingga dengan ini kita bisa katakan, kalau antum nasihati orang, terus orangnya mengatakan dalam masalah meninggalkan larangan. Kemudian dia mengatakan, saya belum bisa ya akhi, ketahuilah dia pendusta, dia sedang berbohong. Kenapa berbohong? Karena dari hadis Nabi, Nabi tidak mengatakan mastata'tum. Nabi tidak mengatakan mastata'tum. Sebagai contoh nih, contoh kasus ya, bapak-bapak jangan tersinggung. Ya tersinggung juga gak apa-apa, semoga dapat hidayah. Ya, rokok. Ya, ini hatta orang yang sudah ngaji masih ada yang ngumpet-ngumpet masih rokok. Ya, ketika ditanya kenapa antum rokok? Aduh Pak, saya belum bisa Ustadz kalau ngerokok. Kalau ninggalin rokok, lidahnya ini kecut. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Bahkan serasa jalan ini kayak mundur Ustaz. Kalau gak ngerokok, wah sempit hidup saya Ustaz. Nah, sahih walala itu kan yang di dendang-dendangan selama ini. Hatanya sudah ngaji, ya ngumpet-ngumpetan. Ya kelihatan kan bibirnya warnanya ya seperti itu. Baik, maka kita katakan, Anda ini berbohong.
Kenapa berbohong? Karena Nabi SAW tidak mengatakan mastata'tum, semampu kalian. Jauhilah larangan semampu kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mau tahu Anda berbohong? Iya. Buktinya apa? Buktinya kita lihat di bulan Ramadan. Ya, coba sebutkan 4 kriteria tadi, apakah benar-benar terjadi? Ketika Ramadan dia nggak bisa tidur. Buktinya dia orang yang paling banyak tidurnya di bulan Ramadan. Iya apa tidak? Sampai zuhur asar dijamak di 4:30. Ya, 4:30. Bahkan maafnya sendawa ketika sahurnya masih kerasa di waktu buka puasa. Kenapa? Tidur molor terus. Iya kan, lihat. Berarti berbohong apa tidak? Berbohong. Kemudian yang kedua, kecut lidahnya. Makannya paling banyak ketika buka puasa. Ketika sahur. Yang ketiga, ya apa katanya? Jalannya mundur, coba dilihat jalannya mundur apa tidak. Ya, dan yang keempat dia bisa berpuasa, dia bisa nggak merokok sepanjang hari dari mulai subuh sampai terbenamnya matahari. 1 hari dia sehat walafiat, tidak ada apa-apa. Bahkan apa yang dia sebutkan itu tidak membekas sama sekali. Berarti menunjukkan apa yang ia utarakan saya tidak bisa adalah bohong, dusta. Bisa dipahami? Iya, dusta. Jadi dari situ ya ikhwah, menjauhi larangan semua orang bisa. Cuman karena kitanya masih setengah-setengah, maka hasilnya pun juga setengah-setengah. Para perokok rata-rata nggak boleh ngerokok itu kalau sudah dokter yang ngomong. Iya apa tidak? Dokter yang ngomong, sudahlah Pak, Bapak kalau pengen umurnya panjang berhenti sekarang. Lihat tuh paru-paru Bapak sudah bolongnya ada 5. Ya, tapi lihat dia bisa untuk berhenti, belum bisa. Kenapa? Kenapa di bulan Ramadan dia bisa untuk meninggalkan rokok, sedangkan ini dia tidak bisa meninggalkan rokok, padahal dokter yang mengatakan jawabannya adalah karena ini dia meninggalkannya karena Allah, maka Allah mudahkan. Allah mudahkan. Kalau ini dia meninggalkannya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Karena omongan dokter, karena omongan istri, karena omongan anak dan lain sebagainya. Sehingga dipersulit. Sehingga apa? Ketika dia nggak ngerokok, ya benar lidahnya kecut. Makannya nggak enak. Batuk-batuk. Semuanya. Kenapa? Karena dia meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dipersulit. Jadi itu kembali juga masalah niat. Tapi kita berbicara hukum asal, meninggalkan larangan memang itu semua orang bisa meninggalkannya. Bisa dipahami? Ini diambil dari kalimat mastata'tum. Mastata'tum hanya ada pada kalimat perintah. Bukan di kalimat larangan. Jadi ini sebagai misal ya, example masalah rokok. Dan itu semua kepada perkara-perkara lain. Ketika antum menasihati orang, dan orangnya tidak mau mengindahkan nasihat antum untuk menjauhi larangan dengan dalih tidak bisa, maka ketahuilah dia berdusta. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang kedua, ya poin kedua ini Isya jam berapa? 7, Masya Allah nih. Poin keduanya banyaknya. Jadi itu ya. Ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Nabi SAW. Dan mentaati perintah Nabi sama saja mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah, kata Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pasti, sudah satu sinkron. Sudah satu sistem ya, karena Rasul nggak bakal menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ya. Mentaati Rasul berarti Anda mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendurhakai Rasul berarti Anda juga mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua atau hak Nabi yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikhabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini prinsip yang kedua, hak Nabi yang kedua yang wajib bagi kita
sebagai umatnya untuk menunaikannya, membenarkan apa yang dikhabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah as-sadiqu al-masduq, yang jujur dan perkataannya terpercaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kata Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah Nabi berkata dari hawa nafsunya, akan tetapi itulah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Setiap apa yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kaidah, fakullu ma sabat, setiap berita yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya entah itu perkataannya atau perbuatannya atau pengkhabarannya, ya wajib yang pertama kali kita sebagai umat Islam mempercayainya, ya, kemudian mengamalkannya, baik itu dalam bab akidah, baik itu dalam bab ibadah, baik itu dalam bab muamalah, baik itu dalam bab akhlak, baik itu dalam bab adab. Maka kita harus membenarkan apa yang dikhabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh mendustakannya. Tapi kita break sebentar ya untuk persiapan untuk azan kumandang Isya dan kemudian salat Isya. Setelah itu, setelah salat, insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan yang kita bahas insyaallah taala. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, wala haula wala quwata illa billah. Taib, ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan beberapa poin yang kita bahas. Baru satu poin ya dari ketaatan kepada dari hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mentaati perintahnya. Adapun poin yang kedua atau hak yang kedua tadi telah sedikit kita singgung, bahwa yang wajib untuk kita lakukan adalah membenarkan apa yang dikhabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW sudah dipuji oleh Allah, ya, bahwa ucapannya semuanya adalah wahyu. Ya, yang mana kalau wahyu pasti benar, ya, tidak mungkin salah. Berbeda dengan perkataan manusia, hatta perkataan ulama bisa benar, bisa salah. Benar apabila sesuai dengan dalil, salah jika menyelisihi dengan dalil. Sehingga kata Anas ibn Malik, semua perkataan bisa ditolak, bisa diambil dan bisa ditolak kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tidaklah mengatakan kecuali hak. Sehingga jika demikian, maka sebagai seorang muslim terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikhabarkan oleh beliau, pertama kali yang kita lakukan adalah wajib membenarkannya. Dan ini ada unsur akidahnya. Setiap hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita benarkan. Kemudian yang kedua, kita amalkan. Ya, kita amalkan, baik itu dalam perkara akidah, baik itu dalam perkara ibadah, baik itu dalam perkara muamalah, baik itu dalam perkara adab, baik itu dalam perkara akhlak. Maka kita membenarkan apa yang dikhabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi jika Nabi menghabarkan perkara gaib, yang mana perkara gaib ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, manusia tidak tahu, maka kita harus sami'na wa ata'na, tidak boleh mengutak-utiknya. Ya, perkara-perkara gaib, baik itu yang telah terjadi, Nabi mengkabarkan hal-hal yang sudah terjadi zaman-zaman terdahulu, umat-umat terdahulu, atau yang akan terjadi. Ya, seperti tanda-tanda hari kiamat, ya, seperti yang terjadi di surga dan neraka, ya, seperti yang terjadi yang akan datang. Dan subhanallah, beberapa apa yang dikhabarkan Nabi itu sudah terjadi. Di antaranya, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah yataqarab zaman, la taqumus sa'atu hatta yuqbadhal ilm. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai dicabutnya ilmu. Kata para ulama, dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya ahlu ilm.
dengan diwafatkannya para ulama. Maka ini musibah. Ketika seorang alim minal ulama itu wafat, maka di satu sisi ilmu tersebut telah dicabut. Ya, musibah. Dan itu tanda hari kiamat. Kemudian kata Nabi, wa yataqarab az-zaman. Waktu berlalu dengan cepat. Sekarang terasa enggak, Pak? Bu, terasa enggak waktu dengan cepat? Dulu ya, orang yang merasakan waktu dengan cepat itu cuma satu. Orang yang masih ngontrak atau orang yang masih ngekos. Iya apa tidak? Waktu berlalu dengan cepat. Baru kemarin bayar kok sekarang ditagih lagi. Iya apa tidak? Cepat banget itu, sebulan gak kerasa, setahun gak kerasa. Ketemu lebaran lagi, ketemu dia udah nagih, mana uangnya, bayarannya. Nah sekarang yang gak ngontrak dan yang gak ngekos pun merasa waktu itu sangat cepat. Terasa dari hari Jumat ke Jumat lagi. Dari 1 bulan ke 1 bulan lagi. Dari Id ke Id lagi. Dari Ramadan ke Ramadan lagi. Ini kan sesaat saja. Dan itu sudah terjadi. Dan disebutkan oleh Nabi SAW waktu berlalu dengan cepat. Ada juga yang menafsirkan dan ini benar. Bahwasannya di waktu berlalu dengan cepat adanya pesawat terbang. Adanya pesawat terbang dan adanya media sosial. Kenapa? Karena dengan ada 2 komponen ini atau 2 bentuk ini, jarak tidak ada harganya. Yang seharusnya orang itu safar dari satu daerah ke daerah lain membutuhkan berhari-hari, waktu yang panjang, bahkan bisa hitungan 1 bulan lebih, tapi dengan ada pesawat terbang hanya beberapa jam saja. Coba dulu waktu jamaah haji sebelum ada pesawat terbang, berapa lama dari Indonesia ke Mekah? Sebulan lebih, ada yang mengatakan 45 hari. Sekarang hanya hitungan 8 jam saja, 7 atau 8 jam saja. Ya, tuh Masya Allah ada pilotnya di sini. Ya, lihat, ya waktu sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat sekali, nggak ada jarak ini, nggak ada harganya. Begitu juga ada media sosial kata ulama. Kenapa? Kita bikin kajian di sini di Cipinang Muara, tapi yang di ujung dunia bisa menyaksikan seakan-akan hadir bersama kita. Itu juga ya taqarab zaman, padahal waktunya berbeda. Adanya jalan tol, adanya kereta cepat yang memangkas waktu sangat cepat, maka itu bagian dari ya taqarab az-zaman. Juga di antara tanda hari kiamat lainnya seperti yang dikabarkan Nabi, tataqarabul aswaq. Pasar berdampingan, berdekatan. Sekarang ada 2 minimarket dengan 2 merek yang berbeda. Kalau ada si A pasti ada si B. Iya apa tidak? Ya berdekatan. Kayak nggak ada tempat lain. Iya apa tidak? Ada mall A pasti di seberangnya ada mall B. Dahulu satu daerah, satu desa, satu kecamatan, bahkan satu kota cuma satu pasar. Pasar lagi di mana? Di luar kota berikutnya. Lah sekarang berdempetan, berdampingan. Ini bagian dari apa? Tanda hari kiamat yang dikabarkan Nabi SAW. Dan banyak sekali yang dikabarkan Nabi SAW. Maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk membenarkannya. Apalagi itu perkara gaib. Sehingga kata para ulama, faman yushakkikuna fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendustakan kabar Nabi sallallahu, jangankan mendustakan, meragukan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai mendustakannya, maka kata Syekh Shalih Fauzan, falaisu bimu'minin, maka mereka bukan orang-orang mukmin, orang-orang Islam, karena telah fatal darinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya membenarkan apa yang dikabarkan Nabi karena dia adalah Rasulullah. Sehingga yang sering ngotak-ngatik nih, ada kaum muslimin yang hobinya ngotak-ngatik. Kenapa? Enggak sesuai dengan akalnya, enggak sesuai dengan logikanya. Sehingga hadis yang sahih
yang ada di Bukhari, yang ada di Muslim, bahkan di selain keduanya, padahal sudah sahih, diutak-utik. Enggak mungkin, ini kayaknya enggak benar deh. Ya, sebagai contoh, ini yang sebagian orang menganggapnya ini di luar nalar. Kata Nabi SAW, kalau ada lalat yang mencelok jatuh ke air, maka diapakan Pak? Celupin. Ingat dicelupin ya, bukan ditelan nantinya. Ya, kemudian lalatnya dibuang, baru diminum. Ya, awas lalatnya jangan diminum. Kenapa kata Nabi? Fa inna fi ihda janahaihi daun wa fil ukhra dawa. Karena di salah satu sayapnya itu mengandung racun dan di satu sayap lainnya itu mengandung obat penawar. Maka celupin. Kemudian buang, minum. Kalau mau minum silakan, kalau mau ya sudah nggak apa-apa. Yang penting antum percaya. Karena sebagian orang ada yang merasa nanti dulu saat anak belum kuat takutnya muntah. Ya silakan, yang penting percaya. Jangan mengkritisi. Nah, sebagian kaum muslimin yang juhal, yang nggak paham masalah ini dikritisi habis-habisan. Enggak mungkin, lalat kan binatang jorok, lalat binatang kotor, nggak mencolok kecuali di hal-hal yang menjijikan. Ana jijik, nggak mau. Coba perhatikan lagi, coba dilihat lagi, kayaknya hadisnya nggak benar. Lo lihat, dikritisi habis-habisan. Tapi giliran praktisi kesehatan, ya, dokter ataupun yang semisalnya, yang mana mereka ngomongnya bisa benar bisa salah. Karena riset, buatan manusia. Ketika mereka mengatakan di lalat ini ada penyakitnya, di salah satu sayapnya mengandung penyakit, tapi di salah satu sisinya mengandung obat. Ketika lalat itu mencelok ke air, sejatinya dia sedang membuang penyakitnya, kotorannya, ya, yang bisa menyebabkan sakit. Maka netralisirkan di salah satu sayapnya, itu akan mengandung obat. Giliran praktisi kesehatan yang mengatakan, dia mingkem 1000 bahasa. Bahkan ngomongnya, oh gitu. Iya. Lihat, giliran praktisi kesehatan yang mana mereka itu bukan wahyu, bisa benar bisa salah, diam 1000 bahasa. Giliran Nabi yang mengatakan itu wahyu dari Allah, mereka kritisi habis-habisan. Ini harus hati-hati, kita jangan sampai tebang pilih. Dan kebanyakan kita pernah terjerembab dalam bab ini tanpa sadar. Ketika Nabi mengatakan ini, kita agak sedikit cuek. Tapi giliran dokter yang mengatakan baru kita respect. Sebagai contoh kasus. Nabi mengatakan, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah sekali-kali kalian minum berdiri. Ya, janganlah sekali-kali kalian minum berdiri. Mendengar hadis ini kita sering, sekali-kali. Bahkan bikin acara pun juga standing party. Kursinya dihilangkan semua biar orang gak boleh duduk. Ikut-ikutan barat. Ya, tuh lihat. Tapi giliran praktisi kesehatan mengatakan kalau kita biasa minum berdiri nanti katup ginjalnya kurang berfungsi dengan baik. Jadi air yang masuk kurang terfilter dengan baik. Sehingga kalau terus-terusan nanti bisa gagal ginjal. Bisa ini dan itu, intinya berkaitan dengan ginjal. Baru setelah dengar dokter ngomong kayak gitu, ya sudah kalau gitu saya nggak mau minum berdiri lagi. Minumnya duduk, lihat. Giliran dokter sami'na wa ta'na. Tapi giliran Nabi SAW yang menyuruh kita untuk tidak minum berdiri, sekali-kali, 2 kali. Tuh kita terkadang pilih-pilih sunnah karena faktor dunia. Tapi giliran karena taqarrub kepada Allah dengan mengikuti Nabi, kadang kita masih pilih-pilih. Sesuai dengan selera kita ambil, tidak sesuai kita buang dulu. Kayak Yahudi. Waliyadzubillah. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Walaupun kita gak pakai bahasanya mereka. Tapi perilaku kita mirip. Nah ini perlu kita evaluasi. Jangan sampai karena kita belum tahu hikmahnya, kita ogah-ogahan terhadap sunnah.
Nabi SAW bahkan menganggapnya remeh. Dianggap sebelah mata. Ya, orang yang mengikuti sunnah pasti hidupnya berkah. Pasti. Diketahui hikmahnya atau tidak. Ketahuan hikmahnya itu bonus. Dan bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian orang berusaha mencari hikmahnya ini apa. Ketahuan itu bonus gak? Ketahuan tetap kita beribadah kepada Allah. Dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ini ya ikhwah. Pentingnya kita mempercayai apa yang datang dari Nabi SAW. Sehingga apabila ada seorang muslim yang hobinya selalu mengkritisi apa yang datang dari Nabi. Apalagi tidak sesuai dengan akal pikirannya, tidak sesuai dengan logikanya, bahkan tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka hati-hati kata Syekh Shalih Fauzan, maka orang seperti ini hampir-hampir bisa keluar dari Islam. Karena hilang rukunnya itu, syahadah Muhammad Rasulullah, membenarkan apa yang dikabarkan Nabi SAW. Hati-hati, karena dalil sahih itu nggak bakal bertolak belakang dengan logika. Kata para ulama, kecuali dalam dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi dalilnya yang nggak sahih, atau yang kedua dan ini yang terbanyak, atau akalnya yang nggak benar, atau akalnya yang nggak waras sehingga menolak hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, ini semua 4 ya, ada 4. Jadi bersabar dulu. Ya, sebagian sudah ngeliat jam, Ustadz ini sudah waktunya makan malam ini ya. Yang ketiga, ijtinabu manaha anhu wa zajar. Poin yang ketiga atau hak Nabi yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang Nabi SAW. Sebagaimana poin yang pertama melaksanakan perintahnya, maka pada poin yang ketiga ini Anda dituntut untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalilnya sama dengan poin yang pertama. Surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datang, yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang Rasul larang maka jauhilah. Dan hadis tadi, hadis Bukhari, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Bahkan ayyuhal ikhwah, Allah mengancam orang yang terang-terangan menyelisih perintah Rasulnya dengan mendapatkan fitnah atau azab yang pedih. Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul SAW dengan fitnah atau azab yang pedih. Bisa disimak dari surat An-Nur ayat 63. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim." Surah An-Nur ayat 63. Kata Allah, apa kata Allah? Maka waspadalah mereka orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Nya di sini adalah perintah Rasul SAW. Apa yang diwaspadai? Apa yang harus ditakutkan? Kata Allah, antusibahum fitnah. Akan ditimpakan fitnah bagi mereka. Kata para ulama, fitnah di sini adalah kesyirikan. Karena kesyirikan kalau sudah terjadi di masyarakat, khalas musibah. Karena kesyirikan faktor pengundang azab Allah turun. Di situ ada kesyirikan dan antum tinggal di situ dan tidak diingkari, tidak dikhabarkan kepada manusia. Kalau antum nggak bisa, maka Allah yang eksekusi langsung. Karena ini berkaitan dengan hak Allah, disembah satu-satunya dan tidak boleh diberbuat syirik. Tatkala ada kesyirikan, maka itu faktor pengundang azab Allah turun. Makanya di negeri kita yang member bencana, daerah yang langganan maksudnya, itu kalau kita korek-korek isinya banyak kesyirikan di situ. Ya banyak kesyirikan tanpa menyebutkan sebuah tempat atau daerah ya. Kita perhatikan daerah-daerah yang sering dilanda gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kalau musim kemarau, kekeringan, kalau musim hujan, kebanjiran. Itu rata-rata maksiat di situ sudah over. Dan kemaksiatan yang paling tinggi derajatnya
adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Perhatikan saja. Yang daerah-daerah kesyirikannya banyak, yaitu member bencana. Ya, kenapa? Lihat, antusibahum fitnah. Makanya Allah mewanti-wanti, akan ditimpakan baginya fitnah. Atau au yusibahum azabun alim. Atau akan ditimpakan baginya azab yang pedih. Azab yang pedih ini banyak, Pak. Tidak harus berupa azab. Tapi banyak, tapi kita nggak sadar. Azab itu bisa jadi dicabut rasa khusyuk dari hati kita. Dicabut rasa takut kita kepada Allah. Dicabut rasa kita nggak bisa beribadah kepada Allah. Kalaupun beribadah hatinya tuh berat luar biasa. Coba antum maksiat. Habis maksiat ngomong astagfirullah bisa apa tidak? Ngomong subhanallah, berat hati ini kayak mengingkari. Kenapa? Terlalu beban dosa banyak menumpuk di situ. Gak bisa. Antum habis maksiat kemudian ngomong la ilaha illallah. Gak bakal bisa. Kenapa? Masalah hati. Dicabut kenikmatan untuk beribadah kepada Allah. Salat gak khusyuk. Makanya coba tanya kepada yang tadi salat isya berjamaah. Tadi kira-kira imamnya baca apa? Tahu apa enggak? Waduh gak tahu ya. Ana tadi mikirnya mau makan bakso di mana ini? Mau makan ini di mana ini? Ya mau rapat di sini. Mikirnya kemana-mana. Ya, itu bagian dari azab. Cuman tidak kita rasakan. Atau sebagian belum sadar. Sebagian lagi sholat subuhnya. Waliyahzubillah. Ini nasihat untuk kita semua. Bablas terus. Sholat subuhnya kapan? Kalau mau berangkat kantor. 7:30. 6:30 itu bukan sholat subuh, tapi sholat suha, sholat subuh di waktu duha. Ya, sholat subuh di waktu duha, berangkatnya mepet, mau berangkat masuk kantor atau mau buka toko. Lihat, nggak pernah sholat subuh berjamaah di masjid. Ini bagian dari musibah, tapi kita nggak sadar. Atau azab di sini hatinya jadi keras sehingga susah untuk menolak kebenaran. Atau azab di sini adalah azab yang hakiki, yang yang dimaksud. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang makan dengan tangan kirinya. Yang wajib itu makan dengan tangan apa? Dengan tangan kanan dan istinja atau maaf cebok dengan tangan. Itu sudah satu paket, nggak boleh ditoleransi, termasuk yang kidal. Kidal itu wajib makannya tangan kanan dan cebok tangan kiri, itu sudah satu paket. Nggak ada toleransi dalam bab ini. Kecuali yang tangannya maaf ada gangguan, misalkan ya kena kecelakaan waliyadzubillah, atau maaf misalkan stroke dan lain sebagainya. Ini kondisi yang di luar normal. Kita berbicara normal, termasuk di dalam yang kidal. Kalau yang kidal selain makan dan cebok, lakukan dengan sendirinya, terserah. Mau nulis dengan tangan kiri, mau misalkan apapun itu dengan kiri, terserah. Akhirnya ditegurlah sama Nabi ini, orang yang makan dengan tangan kiri. Ya fulan, makanlah dengan tangan kananmu. Maka jawaban orang tersebut apa? La astati', saya nggak bisa. Dia mengatakan tidak bisa itu karena sombong. Tadi larangan itu semua orang bisa melakukannya. Akhirnya apa? Dapat azab orang ini. Ya, disebutkan kata rawi tidak bisa mengangkat makanannya ke mulutnya, tangannya tersebut. Bahasa kitanya terkena stroke. Ya, terkena stroke seketika. Lihat, langsung dapat cash dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini di dunia, bagaimana lagi di akhirat. Kenapa? Karena terang-terangan menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Hati-hati ini ya ikhwah. Orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Pernah juga terjadi di zaman para salaf, ada orang yang menghina sunnah Nabi SAW, bahwa sunnahnya ketika berwudu, ketika bangun tidur malam, ingin berwudu itu jangan langsung tangannya ngambil air. Karena dulu itu nggak pakai keran, pakainya bejana.
Tapi cuci dulu tangannya berapa kali? 3 kali. Kenapa? Disebutkan sama Nabi SAW, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia nggak tahu di mana tangannya menclok ketika dia tidur. Entah itu di auratnya, kubul atau duburnya, atau dia terkena najis ketika tidur. Nggak sadar kan orang tidur. Orang ini mengkritisi hadis Nabi SAW, nggak mungkin. Saya nggak butuh sama hadis ini. Saya kalau tidur sadar kok tangan saya di mana. Akhirnya besok malamnya dia mendapatkan azab. Apa azabnya? Ini maaf ya kita sebutkan. Tangannya masuk ke lubang dubur sampai siku. Ya, tangannya masuk ke lubang duburnya sampai siku. Sebagai bentuk karena dia menghina, menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu juga. Ya, jangan sampai karena kita tidak sesuai nafsu kita, hawa nafsu kita, akhirnya kita mencibir sunnah Nabi SAW. Karena itu berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Ya, berhadapan dengan Allah. Yang mengatakan yang semakin panjang jenggotnya semakin bodoh. Ini berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Ya, hati-hati. Jangan sampai karena kita nggak suka, belum suka, akhirnya berani mencibir. Sebagai contoh kasus ini kita sebutkan saja, kita singgung ya. Ini maaf ibu-ibu ya. Bisa jadi ibu melarang suami ibu untuk menikah lagi karena kecemburuan, silakan. Iya apa tidak? Silakan. Tapi sampai ngotak-ngatik masalah syariat ta'adud, ini syariat. Masalah poligami, ini Allah yang mensyariatkan. Jangan ngomong masalah poligami. Tapi kalau Anda karena cemburu, silakan cemburu. Tapi ngomong masalah syariat. Waduh, sampai ada ustadz ibu-ibu ketika dia sudah nikah lagi di blacklist sama ibu-ibu. Ya, nggak ngisi pengajian lagi. Ini hati-hati, nggak boleh. Sama aja Anda memblacklist, menutup orang yang sedang berusaha ingin menjalankan perintah Allah. Ini kita sampaikan. Karena ini banyak yang terjadi. Hatta orang yang sudah ngaji dizolimi sampai istri yang kedua atau istri yang pertamanya bahasanya itu namimah, diadu sehingga bikin cerai gimana. Wallah ini zalim. Kita berbicara sesuai dengan syariat. Ya, dan tentunya syariat pun juga ya tidak sembarangan menaruh ini, ada syarat-syarat, nggak semua orang bisa. Bisa dipahami ya ikhwah, ini kita mendudukkan permasalahan sesuai dengan kadarnya. Jangan sampai karena kita belum cocok, hati kita belum cocok, kita ngomong kemana-mana. Hati-hati, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, kita belum bisa, apapun itu sunnahnya, kemudian kita cibir. Kita cibir orang yang berusaha melaksanakan sunnah, hati-hati. Anda berhadapan dengan Allah. Naam Rasul sudah meninggal. Tapi Anda berhadapan dengan Allah. Karena yang menjaga agama ini adalah Allah Azza wa Jal. Yang menjaga syariat ini adalah Allah Azza wa Jal. Yang menjaga sunnah sampai datang kepada kita adalah Allah Azza wa Jal. Mustahil bapak-bapak ibu-ibu, Islam 1400 tahun datang kepada kita masih murni. Itu mustahil kalau bukan karena Allah yang menjaganya. Lihat itu Nasara, amburadul. Lihat tuh Yahudi, amburadul. Injilnya amburadul, Tauratnya amburadul. Kenapa? Nggak dijaga sama Allah. Tapi Al-Quran dijaga sama Allah. As-Sunnah dijaga sama Allah. Sehingga siapa saja yang berani lancang mengutak-ngutik Al-Quran. Yang berani lancang mengutak-ngutik sunnah Nabi SAW. Siapapun itu. Maka berhadapan dengan Rabbul Izzati wal Jalal. Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pandang bulu. Karena semuanya adalah yang mensyariatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi poin yang terakhir dan ini kita tutup adalah, dan ini yang paling penting juga, alla yu'badallah illa bima syara'. Tidaklah Anda beribadah kepada Allah kecuali sebatas yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Anda nggak boleh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali sebatas yang Nabi ajarkan saja. Yang Nabi ajarkan
maka ambillah. Apa yang Nabi tidak ajarkan, maka jangan lancang. Jangan berbuat sesuatu yang baru dalam ibadah. Tidak ada inovasi, tidak ada kreasi ya dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kreasi, inovasi dan imajinasi dalam beribadah. Semuanya harus nurut kata dalil. Ya, apa yang Rasul ajarkan kepada para sahabatnya ambil. Apa yang Rasul tidak ajarkan maka jangan lancang. Jangan lancang. Yang ini yang disebut dengan apa? Istilahnya? Apa istilahnya? Bid'ah. Yang sebagian orang mendengar kalimat ini langsung alergi, merinding. Padahal yang pertama kali mengatakannya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kullu bid'atin dhalalah. Enggak terima, enggak semua bid'ah sesat, enggak boleh ngomong kayak gitu. Karena ada yang hasanah kata dia. Lah ini yang mengatakan Nabi, enggak, itu ada pengecualian. Lah terus ente siapa? Ente lebih paham dari Nabi apa bukan? Itu yang terjadi. Di mana letak haknya Nabi SAW dalam masalah ini? Letak haknya Nabi SAW, sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan saya ingin menganalogikannya agar kita bisa sampai kepada titik poin ini. Sekiranya antum ya mengatakan kepada anak antum atau kepada istri antum. Nah, perempuan terutama misalkan. Nak, ini abah belikan baju senilai 2 juta. Abah kumpulin uangnya ya berhari-hari bahkan berbulan-bulan agar bisa beli baju ini buat engkau, tolong dipakai nanti di hari atau momen yang luar biasa, entah itu Id atau yang lainnya. Maka diterima hadiah tersebut, kemudian mengatakan, baik nanti saya akan pakai. Ternyata di hari H-nya, ya di hari H-nya anak antum atau istri antum tidak menggunakan pakaian tersebut. Malah menggunakan pakaian lain yang mungkin lebih mahal dari yang antum beri. Pertanyaannya, antum kepada yang memberi, si pemberi, perasaan antum bagaimana? Perasaan antum bagaimana? Kecewa terus? Apalagi? Sakit hati? Terus marah terus? Sedih? Merasa tidak dihargai? Merasa dikhianati juga masuk. Iya atau tidak? Ya, kenapa? Karena pengorbanan antum selama ini tidak dilirik. Karena pengorbanan antum berhari-hari ngumpulin duit untuk bikin itu baju atau buat beli baju, ternyata enggak direspon baik dengan dipakai. Nah, seperti itu kira-kira Nabi SAW kepada kita semua umatnya. Nabi SAW sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Bahkan nyawa taruhannya. Agar apa? Agar Islam ini datang ke rumah Anda. Mengetuk pintu rumah Anda dan Anda tinggal menggunakannya. Tinggal memeluknya. Tinggal mengamalkannya. Nabi SAW diusir dari Mekah. Untuk apa? Untuk Anda. Dibantai di Taif sampai anak kecil melemparinya dengan kotoran. Agar apa? Agar Islam ini sampai kepada Anda. Sampai-sampai malaikat penunggu gunung itu geram. Datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya Rabbmu itu tahu apa yang dilakukan umatmu terhadapmu. Dan saya adalah penunggu gunung, 2 gunung ini antara Mekah dengan Taif. Sekiranya engkau suruh saya untuk membalikkan gunung tersebut kepada mereka, saya lakukan sekarang. Coba kalau antum posisinya Nabi, apa gimana? Silakan sekarang, ya balikkan karena mereka kurang ajar. Mungkin gitu kan? Tapi lihat apa jawaban Nabi SAW. La, tidak. Bal arjullah azza wa jal an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap kepada Allah azza wa jal
agar kiranya akan keluar dari keturunan mereka nanti yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Allahu Akbar. Sampai malaikat tercengang mendengar jawaban Nabi SAW. Benar ya Rasul apa yang dikatakan Allah terhadapmu. Engkau adalah Nabi rahmah. Nabi yang memiliki rahmah. Dan subhanallah Allah ijabah. Nabi SAW tatkala Nabi meninggal wafat. Irtaddatil Arab. Hampir seluruh bangsa Arab ini murtad. Kecuali 3 kota. Makkah, Madinah, dan Taif. Allahu Akbar. Dan sampai sekarang ya ikhwah, kota Taif adalah kota para ulama. Melahirkan para hufaz Al-Quran, hufaz hadis. Para ulama keluar dari kota Taif banyak sampai sekarang. Bentuk ijabah Allah terhadap doa Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ini semua apa ya ikhwah? Lihat sampai pengorbanan Nabi di Madinah. Ketemu Yahudi di Madinah. Lihat Yahudi sudah mengganggu Nabi. Sebelum Yahudi mengganggu Palestina sekarang. Dan bagaimana sepak terjangnya Yahudi kepada Nabi. Sampai-sampai kata para ulama Nabi ini wafat gara-gara Yahudi. Dikasih racun dari paha kambing. Dibunuh. Tuh lihat. Ketemu sama orang munafik. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, perang Tabuk. Tujuannya apa? Kalau agar Islam ini sampai kepada Anda. Tinggal Anda mengamalkannya. Lantas Anda yang di akhir zaman tidak mau dengan ajaran Nabi. Pakai ajaran yang lain yang gak jelas. Yang penting ini baik. Gimana kira-kira perasaan Nabi SAW kepada Anda nanti di hari kiamat. Tatkala Anda lebih memilih ritual ini yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW dan ajaran Nabinya dibuang. Gimana? Mana penghargaan antum terhadap perjuangan Nabi SAW? Di sini bahayanya bid'ah. Jadi bid'ah bukan hanya sekedar amalannya tertolak saja. Iya itu bahaya. Tapi jauh lebih dari itu. Anda telah menikam Rasulullah SAW dari belakang. Karena Allah telah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad telah menyampaikan risalah semuanya. Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Dan telah kuridhoi Islam sebagai agama. Kenapa? Artinya Nabi selesai menjalankan tugas. Kata para ulama, para sahabat, artinya Nabi telah menyampaikan seluruh risalah. Sehingga barang siapa yang melakukan bid'ah, maka dia telah menodai ayat ini. Seakan-akan dia mengatakan Rasulullah itu tidak menyampaikan risalah secara sempurna. Kenapa ini tidak dijelaskan? Kenapa ritual ini yang saya anggap baik tidak dijelaskan oleh Nabi SAW? Maka dia sedang menuduh seakan-akan Nabi ini pengkhianat. Walaupun dia tidak mengatakannya. Maka itulah bahayanya bid'ah. Itulah bahaya bid'ah, hati-hati. Makanya ada hadis tentang haud. Yang mana telaga. Nabi di situ marah besar kepada umat yang berbuat bid'ah. Karena Nabi menunggu kita di haud. Dan mempersilahkan satu persatu untuk meminumnya. Semoga kita semua termasuk orang yang dipersilahkan Nabi untuk minum dari telaganya. Katakan amin ya ikhwah. Amin. Kemudian ada kaum yang diusir sama malaikat. Akhirnya apa kata Nabi? Ya Rabbi ummati ummati. Ya Rabbku umatku umatku. Kenapa diusir? Maka kata malaikat dijawab. Ya Muhammad innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau enggak tahu apa yang mereka perbuat dari perbuatan bid'ah setelah kematianmu. Setelah wafatmu. Mereka merubah agamamu dengan ritual-ritual yang lain. Ahdathu. Maka yang tadi Nabi simpati, peduli, sayang sama umatnya, jadi apa? Kepada mereka. Izan suhkan liman ghayyara ba'di. Celakalah, menjauhlah mereka siapapun yang telah merusak, merubah agamaku ini.
Jadi membuat murka Nabi SAW. Kenapa? Karena pengorbanan Nabi selama ini tidak dihargai, tidak dipedulikan, tidak disanjung-sanjung, tidak diutamakan dengan melakukan ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka disitulah hak Nabi SAW. Orang yang berbuat bid'ah walaupun lisannya tidak mengatakan Nabi A, B, C, D, tapi tindakannya tersebut memberikan penilaian bahwasanya Nabi ini pengkhianat. Waliyadzu billah. Jadi hati-hati. Inilah bahayanya bid'ah yang selalu diwanti-wanti sama para ulama. Cuman masyarakatnya, kaum musliminnya sudah alergi duluan dengar kalimat bid'ah. Padahal yang mengatakan bid'ah pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan heran kalau Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Enggak ada yang baik. Yakni dalam perkara agama. Mikrofon bid'ah. Antum harus tahu bid'ah itu apa. Setiap perkara baru dalam kaitannya hal agama, ibadah. Bukan perkara dunia, ini perkara dunia. Ini wasilah, bukan kita beribadah. Antum juga ada. Tetap ini hanyalah penghubung saja. Memudahkan untuk beribadah, untuk mendakwahkan. Adapun sholat maghrib 3 rakaat. Antum tambahkan 4 rakaat jadi baik apa malah jadi buruk? Buruk. Bukankah semakin banyak rakaatnya semakin banyak pahalanya? Kok kenapa antum gak berani? Kok kenapa antum gak bilang ini baik? Kan semakin banyak rakaatnya semakin benar. Nah, berarti yang dimaksud bid'ah dolalah di sini adalah berkaitan dengan yang sudah pakem, yang sudah baku, nggak boleh ditambahkan, nggak boleh dikurangi. Itu perkara agama, ibadah, akidah, akhlak, adab, muamalah, semuanya sudah diatur oleh dalil-dalilnya. Tinggal kita amalkan saja. Yang sunnah aja sudah banyak, belum semuanya kita amalkan, apalagi ditambah hal-hal yang baru. Jadi ini saja yang bisa disampaikan, ya. Ada 4 poin tentang hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sudah bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf ya, sudah kelebihan dari batas limit yang telah ditentukan. Jadi gimana, mau ada soal jawab apa langsung kita tutup? Nah, langsung ditutup saja ya. Kayaknya lirik-lirikannya sudah nutup nih, ya. Naam. Karena sudah terlalu malam ya. Taib nggak ada pertanyaan ya, insyaallah. Taib yang bertanya juga mental nih kayaknya, takut dilabrak semasjid, ya. Taib kita tutup saja sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.